Di tengah keindahan alam Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi, terdapat banyak legenda dan mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Kuyang, sosok yang menjadi bagian dari cerita rakyat di berbagai daerah, terutama di Kalimantan. Meski Kuyang seringkali dianggap sebagai makhluk mistis yang menakutkan, pemahaman tentangnya bisa beragam, tergantung pada konteks budaya dan kepercayaan. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang Kuyang, termasuk asal-usulnya, mitos dan kepercayaan yang menyertainya, serta pengaruh dalam budaya lokal. Dan mari kita eksplorasi bersama fenomena menarik ini. Asal-usul Kuyang. Mitos Kuyang memiliki berbagai versi asal-usul yang tersebar di kalangan masyarakat Kalimantan. Secara umum, Kuyang diidentifikasikan sebagai sosok perempuan yang memiliki kemampuan untuk memisahkan tubuhnya dari kepala. Ada yang menyebutnya bahwa Kuyang dulunya adalah seorang wanita yang terlibat dalam praktik ilmu hitam atau dukun. Dalam beberapa versi, Kuyang seringkali digambarkan sebagai sosok yang mendapatkan kekuatan dari kesedihan atau kemarahan yang mendalam. Beberapa penduduk lokal percaya bahwa Kuyang adalah arwah seorang wanita yang meninggal secara tragis dan mencari balas dendam terhadap orang-orang yang menyakitinya semasa hidup. Ada pula yang menunturkan bahwa Kuyang adalah jin atau makhluk halus yang memiliki tujuan tertentu, itu untuk menggoda maupun menakuti manusia. Kuyang seringkali digambarkan sebagai sosok yang anggun dengan rambut panjang. Tetapi saat ia melepaskan kepalanya dari tubuhnya, ia berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dan Kuyang seringkali terlihat di malam hari, terbang di udara dengan kepala yang mengambang. Cerita ini bukan hanya berfungsi sebagai kisah hantu, tetapi juga sebagai pelajaran moral bagi masyarakat. Dalam beberapa budaya, cerita tentang Kuyang digunakan untuk memperingatkan anak-anak agar tidak bermain jauh dari rumahnya saat malam tiba, atau tidak berhubungan dengan praktik-praktik yang dianggap tabu. Kehadiran Kuyang dalam mitologi Kalimantan menunjukkan betapa kaya dan beragam budaya lokal. Dalam banyak kasus, cerita-cerita ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepercayaan masyarakat setempat. Kuyang menjadi simbol dan kepercayaan terhadap dunia supranatural dan hubungan manusia dengan makhluk halus. Masyarakat yang percaya pada keberadaan Kuyang menganggapnya sebagai makhluk yang sangat berbahaya. Dalam banyak cerita, Kuyang dikenal sebagai makhluk yang mencari mangsa, terutama bayi atau wanita hamil. Oleh karena itu, sejumlah tradisi dan ritual diciptakan untuk melindungi diri dari ancaman Kuyang. Semisalnya, beberapa keluarga akan menggantungkan benda-benda tertentu di atas pintu rumah sebagai tanda peringatan atau perlindungan. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak, misalnya, Kuyang dipandang sebagai simbol dari kesedihan dan kehilangan. Ritual tertentu dilakukan untuk menghormati arwah yang telah meninggal, dan dalam beberapa kasus untuk meminta perlindungan dari Kuyang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kuyang seringkali dianggap menakutkan, ada pula sisi lain yang mengajarkan masyarakat untuk lebih menghargai kehidupan dan menghormati arwah orang yang telah pergi. Kuyang juga menjadi bagian dari cerita rakyat yang sering diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat pendidik untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak. Misalnya, cerita Kuyang seringkali mengajarkan tentang pentingnya menghindari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain, serta menghormati tradisi dan kepercayaan yang ada. Dan di sisi lain, ada juga yang skeptis terhadap kepercayaan ini. Mereka berpendapat bahwa Kuyang hanyalah mitos belaka yang diciptakan oleh masyarakat untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Namun, terlepas dari pandangan yang berbeda, Kuyang tetap menjadi bagian penting dari budaya dan identitas masyarakat Kalimantan. Kuyang dalam literatur dan media. Kuyang tidak hanya terbatas pada cerita lisan, sosok ini juga telah diadopsi dalam berbagai bentuk seni, termasuk sastra dan film. Dalam beberapa tahun terakhir, Kuyang menjadi tema menarik bagi penulis dan sutradara yang ingin mengeksplorasi mitos lokal dan menggambarkan budaya Kalimantan. Dalam sastra, Kuyang seringkali dihadirkan dalam novel atau kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kalimantan. Penulis menggunakan sosok Kuyang untuk menyoroti konflik antara tradisi dan modernitas, serta untuk menggambarkan ketegangan antara manusia dan dunia supernatural. Cerita-cerita ini memberikan gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat memahami dan merespon fenomena yang mungkin tampak aneh atau menakutkan. Dan di dunia film, Kuyang juga menjadi inspirasi bagi sejumlah karya. Beberapa film horor Indonesia mengambil Kuyang sebagai tema utama, menggambarkan ketegangan dan misteri yang mengelilingi sosok ini. Film-film tersebut seringkali berusaha untuk membawa penonton pada perjalanan rasa takut yang terkait dengan kepercayaan masyarakat. Namun, tidak jarang juga film-film tersebut menyisipkan pesan moral yang dalam, mengingatkan penonton akan pentingnya menghormati budaya dan tradisi. Kuyang juga muncul dalam seni pertunjukan seperti teater dan tari. Beberapa kelompok seni mencoba untuk menghidupkan kembali legenda Kuyang melalui pertunjukan yang menggambarkan kisahnya, menampilkan elemen-elemen budaya lokal yang kaya. Melalui cara ini,
Kuyang ini tidak hanya menjadi bagian dari cerita rakyat, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya yang terus dilestarikan. Pengaruh kuyang dalam kehidupan sehari-hari. Kuyang, meskipun dianggap sebagai makhluk mistis, memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan. Kepercayaan terhadap kuyang seringkali memengaruhi perilaku sosial dan norma yang ada di tengah masyarakat. Misalnya, banyak keluarga yang mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak pergi jauh dari rumah atau tetap berada di dalam rumah saat malam tiba karena takut akan kuyang. Selain itu, kuyang juga mempengaruhi praktik budaya dan religi komunitas tersebut. Beberapa ritual diadakan untuk menghormati arwah dan meminta perlindungan dari kuyang. Dalam hal ini, kuyang menjadi pengingat akan hubungan manusia dengan dunia spiritual dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan fisik dan spiritual. Dan keberadaan kuyang juga memperkuat rasa komunitas di kalangan masyarakat. Kegiatan berkumpul untuk mendengarkan cerita tentang kuyang atau masyarakat atau merayakan ritual tertentu menciptakan ikatan sosial yang kuat antara anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kuyang terkesan negatif, ia juga bisa menjadi pendorong untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas di dalam komunitas. Kuyang mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan budaya lokal dan memahami makna di balik setiap legenda yang ada. Sayaจะต้องหายนะหมอจะรักษาสายเองอดทนหน่อยนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะสายเดียวนิดเดียวนะสายอดทนนิดเดียวนะสายนะ Oke guys, gitu dulu cerita horor tentang kuyang kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa buat share cerita ini ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa merasakan suasana horor ya. Kalau kalian punya pengalaman mistis atau cerita horor lainnya, tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan ingat, dunia ini penuh misteri. Bye.